Halo, ini cerita kami. Cerita ini menceritakan tentang gue dan temen gue. Sebenarnya, temen gue ini adalah tokoh utamanya. Raffi, Masuk. Siapa itu? siapa Ya ini nih, Faras. Mau ngapain kesini, Far? Ini gue. Gue teman baiknya Faras. Aku di rumah. Kali main kontrakan lah. Bapak nggak ada di rumah. Biasa kerja. Buat gawe. Kamu nonton ini aja loh. Nonton apa sih? Ini. Tahlil adalah salah satu minuman khas So asik ya. Minuman kopi ini mulanya adalah minuman pada Lagi ya. Tahlil adalah salah satu minuman khas Pekalongan. Jangan diulang-ulang terus, kasihan. Mulanya Capek adalah nanti. suguhan pada acara tahlilan masyarakat. Ini apa, Vi? adalah salah satu Koleksimu. khas Oh, ini piringan hitam. Minuman kopi ini Punyanya mulanya Mbak. adalah suguhan Kemarin pada habis acara bersih-bersih. tahlilan masyarakat. Tak minta Kopi tahlil semua. dibuat dengan mencampurkan kopi dengan Daripada nganggur. Lapor sini. Bersih-bersih, ha? oleh Pak Usman. Lah bahkan udah meninggal. Aku menambahkan Dia tuh ternyata suka sama The Beatles. Terus ada Oasis, ada Bee Gees, ABBA. Ada yang tahu nggak? Ya The Beatles sih sama Oasis lah. ABBA tahu nggak? Aba, ABBA Tasha. TK Aba. Mereka ABBA. Oh ini yang Aba tadi kamu tak? Tak. Ini juga ada Kus Plus. Macam-macam. Oh ini yang Indonesia. Nah, cuman Mm-mm. nggak punya itunya, nggak punya yang buat Pemutar musiknya. Oh, turntable. turntable lah bener. Saya nggak ada itu. Aku punya rekomendasi tempat, Bu. Tempatnya itu buat kamu bisa, semisal pengen cari turntable juga kayaknya ada. Nah iya. Ya kan namanya tempat barang antik, Vi. Itu kan barang antik. Sekalian lihat-lihat. Tapi emang jual turntable. Kalau turntable-nya sih kurang tahu, cuma siapa tahu dapat nemu barang berharga di situ kan. Turntable wis. siapa tahu ada. Apa habis ini kesana aja? Maksudnya kan habis kalian nanti coba itu kasetnya bisa semua apa enggak? Kalau misalnya nggak bisa kan tak jual ke masnya itu. Nek Kan misalnya nggak bisa, mau. kasetnya. Kan buat koleksi. Oh, buat koleksi sih. Nggak, ganti baju sih ya. Gak bisa sana ganti baju sih. Bagaimana kayak gini? Dua piringan hitam tapi nggak punya alat pemutar musiknya nih. Salah satu. Tunggu sebentar ya. Oke, siap-siap. Ayo. Ayo. Oh sih baru makan nih. Entah, molo-molo gitu. Kopi cewek. Udah ya. Kasihan ya Allah. Masih muda. Masih muda. Ketekuk rainnya yuk. Dan ini adalah cerita kami. Stora. Halo Mas. Halo. Iya Mas. Mas Icang, Mas. Galang Mas. Faras. Iya. Oh, ini piringan yang punya. Iya. Oh, Kebetulan dari ini. kebetulan sekali itu. Mau cari itu loh Mas, turntable aku. Oh turntable ada. Ada ya? Ada. Sekalian mau nanya-nanya ini loh Mas kok. Diceritain. Barang-barangnya yang jenengan punya itu apa aja? Oh macam-macam sih Mas, kalau di sini bervariasi, maksudnya
dari macam-macam item gitu. Biasanya orang-orang mencari barang vintage itu macam-macam spesifikasinya, ada yang untuk dekorasi, ada yang untuk koleksi gitu sih. Kalau yang di tempel-tempel itu kan kebanyakan itu ya mas, apa namanya? Kebanyakan kayak papan reklame. Oh iya, ini reklame jadul mas. Medianya ada yang dari kertas, ada yang dari tin sign itu, seng itu, terus ada yang dari enamel scenes. Jadi reklame enamel itu dia lebih tua sih dari reklame-reklame lainnya. Ya ini misalkan Singer ini produk era kolonial dia. Jadi media reklamenya beda gitu. Biasanya sampai kisaran berapa mas? Kalau yang reklame enamel ini relatif lebih mahal daripada reklame-reklame lainnya karena faktor kelangkaannya, terus apa namanya lebih tua daripada reklame-reklame jadul lainnya. Kalau kisarannya dari jutaan sampai puluhan juta kalau reklame enamel ini. Gitu. Ukuran juga ya pak? Iya, Mas berarti ya? sama. Ukuran juga mempengaruhi. Kalau enamel sih lebih spesifiknya biasanya jumlah warna yang digunakan karena pembuatan reklame enamel sendiri sangat detail sih, sangat memperhatikan detailnya. Iya. Yuk, kita jalan-jalan lagi. Oke, ayo, silakan mas. Ini soalnya baru luar ya. Nah, Oh ini juga masih reklame ya? Reklame itu kayu medianya. Ya. Yang itu spanduk, itu kertas, itu juga era net indie. Juga mahal juga sih. sampai Kalau- tes sekolah itu sampai berapa? Itu kalau itu paling 2 jutaan, sekitar 2 jutaan kayak gitu. Kalau yang tengah itu? Yang ini ya. Cina. Kalau tulisan Cina itu syair Cina itu sekitar 4,5 jutaan. Semua apa sih? Ini Rita. Sancho. Ya itu old stuff, itu produk-produk lawas zaman dulu kan. Ejaannya masih lama. Jadi tulisannya ejaannya masih lama, masih ejaan lama. Kalau yang ini sampai berapa mas? Kalau dihitung-hitung per Bervariatif sih, per item ada yang 200, ada yang 300 ribu kayak gitu. item? Ini kalau mobil sambil duduk sih. Monggo mas. Oke. Kalau masnya bilang ada zaman Netherlands dan lain sebagainya, itu ada pengelompokannya nggak sih? Ya biasanya ini sih lebih spesifiknya itu barang-barang vintage ini dikelompokkan berdasarkan tahun barang itu diproduksi atau tahun barang itu ketika digunakan gitu. Jadi ketika ada barang era 1920, 1930 itu biasanya orang-orang nyebutnya era net indie, gitu. Era-era kolonial gitu. Terus nanti di atasnya lebih tua lagi juga ada di peranakan itu era dinasti, bahkan sampai era-era kerajaan itu juga ada sebenarnya. Kalau masnya dapat barang tuh kebanyakan dari mana mas? Hunting mas, hunting. Jadi hunting door to door iya, hunting online juga iya sih. Gitu. Kesulitannya apa mas? Biasanya kalau door to door itu Sulit semua mas, karena barang vintage itu kan beda dengan barang komoditas ya, yang bisa kita dapatkan di mana aja kan sewaktu-waktu. Nah, kalau barang vintage yang original itu memang ada faktor lucksnya juga. Jadi ketika kita hunting itu tidak serta-merta bisa nyetok barang gitu loh. Jadi memang harus sabar juga nyarinya. Kalau dibilang sulit semua gitu. tapi bisa tahu itu barang lama tuh dari apanya? Maksudnya aku dulu lagi Oh gitu. Jadi ada tekniknya nggak? barang lama itu ada juga yang repro mas. Repro itu barang reproduksi. Jadi materialnya baru tapi dibikin seakan-akan lama. Oke. Nah kalau barang-barang tersebut menurut kita sebagai penikmat barang antik yang original, yang otentik itu nggak ada value-nya. Karena dari segi investasi juga nggak ada kayak gitu, dari segi sejarahnya juga nggak ada karena barang masih diproduksi gitu. Tapi pernah nggak sih mas kayak mas itu barang lama tapi akhirnya ketahuan bahwa itu
barang sing lagi cara mendeteksi itu cara mendeteksinya ya macam-macam, kita melihat dari medianya yang digunakan, terus ciri-cirinya itu kita bisa deteksi mungkin ya salah satunya dari masih menggunakan ejaan lama ya kan. Walaupun tidak menutup kemungkinan hal seperti itu tuh bisa dibuat. Cuman kita sebagai penikmat barang antik kayak gini udah tahu sih kalau misalkan ini barang buatan baru. Ya, udah ada ciri-ciri tersendiri yang bisa kita pelajarin sebenarnya. Cuman memang harus ini Mas, harus banyak belajar juga karena itemnya tuh banyak sekali kalau di barang vintage itu gitu. Tapi kalau di sini barang yang paling mahal tuh yang mana, kalau boleh tahu? Kalau sebenarnya sih relatif Mas, relatif. Kalau masalah paling mahal itu relatif. Sebenarnya karena itu tadi kembali ke faktor seseorang itu gimana sih mendapatkan barang vintage itu sendiri. Kalau ini? Ya ini Mas, turntable-nya yang tadi Mas. Iya. Ini serinya PE66. Iya, produksi tahun 1950-an ini, made in Jerman. Ini juga Lokananta ya? Iya. Di harga berapa biasanya Mas turntable? Ini 1,9. Iya. Kalau piringan hitamnya juga macam-macam ya? Macam-macam, bervariatif. Kalau piringan hitam itu tergantung kelangkaannya, record lagunya gitu. Kalau Masnya punya koleksi yang dari mana aja Pak? Kebetulan kalau stok ada yang ini lagu Indonesia kayak lagunya Waljinah itu, ya kan tuh legend banget sih. Walang kekek, genjer, iya. Itu sampai kisaran berapa? Itu range-nya sampai 500 ribuan sih kalau yang itu per keping. Pernah gini gak sih Mas? Maksudnya Mas tuh menjual barang. Tapi itu BU kan? BU terus dijual terus dipinang lagi. Bisa sih Mas, karena barang antik itu segi investasinya ada. Jadi kita pun di sini jual barang ketika bosen mau dikembalikan ya kan. Kalau memang range value-nya itu sudah naik, malah kita kasih untung sama pembeli tadi yang mengembalikan barang itu gitu. Value itu bisa naik karena supply and demand-nya nggak imbang sih, gitu kan. Jadi barangnya semakin habis, permintaan semakin banyak, gitu. Terus Masnya kok bisa kepikiran wah pengen jadi koleksi barang-barang Oh antik? itu awalnya hobi Mas, hobi sih. Awalnya hobi, pernah iseng-iseng itu upload suatu barang di akun medsos, tapi akun pribadi. Ternyata ada teman-teman, ada audiens yang tanya dapat dari mana dan lain sebagainya. Nah kebetulan koleksi saya banyak waktu itu belum jadi seller kan. Nah dari situ terus akhirnya termotivasi untuk jadi seller gitu. Paling banyak permintaannya apa Mas? Biasanya sih untuk kebutuhan dekorasi sama koleksi sih. Kalau kolektor itu dia lebih nyari barang lebih spesifik karena mungkin dia cari barang itu barang-barang yang belum dia punya gitu. Kalau dari segi dekorasi biasanya barang-barang yang besar, misalnya dalam bentuk yang besar gitu kan. Ada yang perintilan kecil. Perintilan kecil biasanya kolektor sih yang nyari karena mungkin biasanya untuk pelengkap part dan lain sebagainya. Itu Gitu. tuh berarti dari Bapak juga suka koleksi barang-barang? Suka. Kebetulan bapak saya dulu sampai sekarang pun masih koleksi barang vintage sih. Cuman nggak jualan. Tapi mulainya kalau tahun berapa Mas? Kalau saya seller itu baru 2 tahun sih. Iya, baru 2 tahun nge-create. Pemasarannya dari online juga kebetulan. Ya ada yang dari konsumen masih dalam provinsi, masih dalam wilayah itu kadang sering kesini, ya langsung COD di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada pembeli ya memang dia datangnya ke sini juga. Ya di sini sekalian ada vintage shopnya, ada coffee shopnya. Ya tujuannya sih untuk mengedukasi juga kaum milenial saat ini kan nggak tahu nih barang-barang tempo dulu itu ada apa aja kayak gitu sih. Paling jauh biasanya konsumen dari mana? Kebetulan
sampai luar negeri pernah kita kirim ke UK, ke Malaysia juga pernah gitu sih. Dia nyari barang yang kayak gimana sih Mas kalau bervariatif juga Mas, tergantung kolektornya atau tergantung kebutuhannya mereka gitu loh. Kalau kayak kemarin contohnya barang otomotif yang lari ke sana gitu. Kalau barang dikirim itu berarti di packing pakai itu Mas, apa namanya kayak sing kayu atau apa? Oh iya, itu packagingnya harus super aman sih, harus super safety karena mengingat barang antik itu kan rentan ya kan, dan ketika ada crash gitu mau cari kemana lagi juga kan repot. Biasanya ada komplain kalau seperti itu. Nah itu packagingnya kita biasanya pakai palet kayu itu gitu. Pernah ada komplain nggak sih Mas untuk barangnya? Pernah sih, beberapa kali pernah. Biasanya karena mungkin packagingnya kurang kuat ya kan, atau biasanya karena faktor kredit di pihak ekspedisi yang terlalu udah kredit, akhirnya nggak tahu mereka ini handle barangnya seperti apa. Itu juga di luar kendali kita sih gitu. Tapi dengan mensiasatinya dengan cara di packaging yang pakai yang kuat itu ya Mas berarti. Paham. Terus untuk yang pasar luar negeri yang sering dicari itu apa Mas? Yang sering dicari biasanya barang-barang yang bermerek luar negeri juga. Biasanya misalkan dari UK. Histori barang yang mereka beli itu biasanya yang barang memang produksi sana. Ya, tapi penyebarannya kan di Indonesia karena mengingat dulu Indonesia kan negara jajahan kan gitu. Ada nggak sih Mas kayak perkumpulan kolektor? Ada banyak, komunitasnya ada sih. Komunitas itu sangat membantu sekali untuk menjualan nggak sih? Ya, membantu. Dan juga itu kalau pas adalah Masnya nggak ada barang, ya akhirnya nyarinya ke situ lagi. Iya. Hubungannya ngono aja. Pernah nggak sih Mas kayak, Mas, aku di barang ini, aku pengen barangmu, tak tukar. Trade. Bisa ada yang seperti itu, sistem barter gitu. Ya itu dari indeks pasaran barang tersebut, misalkan apa yang mau ditukar kan seperti itu, tergantung kesepakatan juga sih kalau itu Mas. Karena barang-barang seni seperti ini itu terkadang ya itu tadi pasarannya tuh relatif gitu, nggak bisa dipatok barang ini sekian tuh nggak bisa sih, walaupun ada indeks pasaran yang saat ini misalkan kayak gitu, soalnya tiap tahun naik harganya gitu loh. Mas tuh punya pesan nggak sih untuk anak-anak seumuran kita biar mereka tuh juga suka dengan barang-barang antik? Aku pun mulai suka vintage lah. Karena aku juga koleksi tapi bukan yang pengen hitam tapi lebih ke CD. Ya pesan-pesannya sih ada baiknya sih kita istilahnya tuh mengingat sejarah-sejarah tempo dulu kayak gitu. Kalau kita punya barang-barang vintage seperti ini kan kita bisa mengenang sejarah, kita bisa bernostalgia. Cuman untuk kalau kaum milenial itu untuk edukasi sih sebenarnya, untuk edukasi. Oke Mas, cukup ngobrolnya ya. Karena sudah tak bayar maksudnya. Terima kasih Mas atas ilmunya, sudah dikasih tahu cara memilih barang antik seperti apa, terus tahu sedikit banyak lah tentang barang-barang antik itu sendiri. Dan membawa ke zaman vintage. Jadi rasanya kayak zaman jajah ya. Terima kasih Mas. Tak bungkus ya Mas. Oh iya Mas. Bonus kaset berarti. Boleh. Nanti biar di packing Mas. Terima kasih Mas. Sama-sama Mas. Bisa di packing Mas. Iya.